Udah record, silakan kan mulai. Pertama apa bismillah, oke. Zoom meeting? Iya. Yes. Zoom udah berarti. Enggak, itu recording us. Biar recordingnya sama bukannya. Ingin paham ay? Yang hari esok lo? Iya. Jadi Pian kalau misalkan itu berarti satu angel aja dong. Satu angelnya lagi dengan HP Pian ya? Kayak gitu kah? Ini enggak boleh. Katanya Pian tadi tuh dengan dua angel kata Pian. Maksudnya dua angel. Ya, satu di sini yang online, opening sana. Iya itu untuk hari Jumat. Iya itu dia. Kalau itu pinjar masalah. Oke papa. Ya udah kita papa kalau gitu. Ayo keluarga kalau gitu. Nih, jadi Pian tadi dua angel aja. Dulu siapa kan dulu ini? Ini sudah. Ayo hadah. Biar dia sini gimana? Sudah lah berarti cukup itu aja ya. Berarti besok aja kayak gitu lah. Halo ay tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, good afternoon. The leader of the class, please lead the dua together. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. How are you, students? I'm very happy today. Are you feeling happy today? Yes. Okay. Please raise your hand if you are feeling happy today. Raise your hand if you are feeling happy. Alhamdulillah, all of the students here feeling happy. Okay, solihah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's we say thanks to Allah who has been giving us guidance, happiness, health, and mercy. So today we can attend and participate in our English lesson without any obstacles. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger, the only one person that saved us from Jahiliyah era. Oke, students ya. Ustazah cek dulu deh. Hari ini hadir semua? Oke, alhamdulillah ya. Oke, salihah ya. Actually, I want to tell you our learning purposes today. That is, peserta didik mampu menulis paragraf sederhana dan terstruktur berupa naratif teks dalam penggunaan kosakata yang spesifik dan struktur teks yang sederhana. Nah, jadi harapannya at the end of this lesson, you are able to write a narrative text by yourself ya. Jadi harapannya nanti setelah kita belajar, solihah semua bisa membuat paragraf naratif teks sendiri ya. Nah, sampai di sini kira-kira dipahami dulu tujuan pembelajaran kita solihah? Oke, alhamdulillah. Now please look at the picture, solihah. Look at the picture. Okay. Nah, do you know what picture is this? Raise your hand if you know. Yes, Mbak Naya? Malin Kundang. Malin Kundang story? Okay. And how about the picture about Malin Kundang here? Yes, Mbak Sofi? Batu menangis. Nah, about Malin Kundang, Batu menangis, is there any students in this class that know about the story? Please raise your hand if you know the story. Yes? Apa? Malin Kundang or Batu menangis? Which one? The story that you know? Batu menangis. Bagaimana cerita Batu menangis? Ceritanya tuh ada gadis cantik. Habis itu punya mamanya. Punya ibu. Tapi nya tuh kayak You can say in Indonesian or if you can explain it in English.
Yes. Habis itu suatu hari itu kayak jalan-jalan. Jalan-jalan, oke. Ke supermarket. Habis itu dirinya anaknya tuh kadang ngaku mamanya tuh Oke. yang lain. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya Mbak Dewi. Jadi kata Mbak Dewi, cerita batu menangis ini cerita tentang seorang gadis muda yang dia tidak mengakui ibunya sebagai ibu tetapi sebagai pelayan. And how about Malin Kundang? Is there anybody in this class that know the story about Malin Kundang? Yes? I know the story is itu awalnya tuh Malin Kundangnya tuh merantau ke seberang supaya kebutuhan pokoknya itu terpenuhi. Tapi pas sudah berkelimpahan harta, terus dia sudah menikah, dia membawa istrinya ke kampung halaman. Terus mamanya itu mengakui kalau Malin Kundang itu anaknya, terus Malin Kundang tidak mengakui bahwa beliau adalah ibu dari Malin Kundang. Terus pokoknya tidak diakui, terus Malin Kundang akhirnya jadi batu. Oke. Kena kutuk ya karena durhaka kepada ibunya. Nah, alhamdulillah ya, I'm so happy that almost the student in this class know the story about Malin Kundang and batu menangis. Nah, kira-kira apa sih hubungannya dengan kehidupan kita? Ada nggak kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan kita? Raise your hand please. Ada nggak kejadian yang seperti ini terjadi dalam kehidupan kita? Raise your hand. Is there anybody that want to answer? Nobody? Ada nggak dalam kehidupan kita sehari-hari kasus yang seperti ini terjadi? Ada ya, tapi pastinya nggak jadi batu ya kan? Iya, kalau dicerita emang jadi batu. Itu gambaran dia durhaka aja, Solihah. Tapi emang benar ya, gambaran seorang anak durhaka kepada orang tua. Nah, jadi Solihah, Ustazah berharap setelah ini Solihah tidak hanya bisa bahasa Inggris, tetapi juga semakin bertambah ya kebaikan-kebaikannya kepada kedua orang tua. Oke ya. Sekarang check it out the story. I want to tell you about story Malin Kundang ya. Please listen to me. Malin Kundang. A long time ago, there was old widow with her son, named Malin Kundang. They lived in a hut in the village near the sea. They were very poor. Malin Kundang thought, if I stay here, I won't have a better life. I have now leave this village and look for a job. His mother was sad to hear it, but she knew that Malin Kundang was right. So she let him go. After her son had left, Malin Kundang's mother went to the beach every day. She hoped her son would return soon. At night, she would pray for her son's safety. She would ask the captain of the ship whether he saw her son or not. But she got no news about Malin Kundang. Can you imagine the story? Okay, you can understand the story without I told you the translation of the story? Wow, that's great. After years, when she was very old, a captain of a ship told her, Malin Kundang? I met him some time ago. He is now married to a beautiful girl. She is the daughter of a wealthy man. Malin Kundang's mother was very happy to hear it. Thank you, God! She prayed. She was sure that Malin Kundang would return home one day. One morning, a big, beautiful ship docked. A young couple stood at the top. They wore beautiful clothes. Malin Kundang's mother cried joyfully, Malin Kundang! My son! You are home! She hugged the young man. Malin Kundang did not believe her. He thought, this cannot be my mother. She was a strong woman when I left. But his wife said angrily, why didn't you tell me that your mother is poor and old? Then she spitted on the old woman. Astagfirullahaladzim, Solihah. Pantas nggak seperti itu ke orang tua? Allahu Akbar ya. Jangan seperti ini ya Solihah ya. The old woman cried. She could not believe what she heard. Malin, I'm your mother. But Malin Kundang did not listen. He was embarrassed to have an old mother, so he kicked the old woman, yelled at her, go away, ugly woman.
My mother does not look like you at all. The woman fell on the ground. She cried. Then she prayed, My dear God, if he really is my son, punish him. Suddenly, there was a thunderstorm. Do you know thunderstorm? Petir. Ya, salah satunya petir. Apa lagi? Badai ya. There was a thunderstorm. Big waves hit the shore with a loud noise. They hit everything from big ships to coconut trees along the shore. The thunderstorm was a fierce one. Do you know what does it mean fierce? The fierce one. The thunderstorm was the fierce one. Fierce. Petirnya Apa gitu? gambar sesuatu. Ya, petirnya, badainya, fierce itu artinya garang ya. Artinya badainya sangat dahsyat. Nah, badai, dahsyat. The storm stopped in the morning, but the villagers could see what the storm had done. Not far from the shore, there were rocks that looked like wreckage and the passenger of a ship. People believed that it was Malin Kundang's ship. And Malin Kundang changed into a coral reef. God had punished him. Oh. Can you imagine the end of the story? Okay, perhaps the moral value from this slide: as a child, never forget all parent services, especially a mother who already raised you. Don't become a rebel, insubordinate to the parents is a big sin that will be born by yourself. Insubordinate. Do you know what does it mean? Insubordinate? You can look up your dictionary. What is that? Insubordinate. Apa ya kira-kira? You might open your dictionary. Tapi kira-kira nih, Solihah bisa menebak gak ceritanya seperti apa ketika Ustadzah menceritakan di depan? Bisa ya? Ceritanya kayak gimana? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Mbak Dinda mungkin? Ceritanya kayak gimana tadi? According to this story. Malin Kundang tuh berpikiran kalau dia tetap ada di desa ini, nasibnya tidak akan berubah. Terus dia bilang ke mamanya, gimana kalau aku merantau supaya memperbaiki nasib kita. Mamanya tuh awalnya sedih, tapi mamanya juga punya pikiran yang dikatakan Malin Kundang itu benar. Jadi mamanya mengizinkan untuk Malin Kundang pergi. Terus bulan berlalu, ibunya tuh tetap menceritakan tentang Malin Kundang, bertanya ke setiap kapal apakah ada kenal Malin Kundang atau tidak, tapi jawabannya selalu nihil. Terus karena beliau selalu ke pantai setiap hari, akhirnya beliau ada disamperin sama salah satu kapten dari satu kapal yang bilang kalau dia tahu kabar Malin Kundang. Katanya Malin Kundang itu sudah nikah dan punya istri yang cantik, dan anak dari istrinya itu adalah anak yang seorang kaya raya. Oke. Terus saat harinya ibunya pergi ke pantai lagi dan melihat sebuah kapal pesiar sedang menuju ke daratan dengan pakaian yang bagus, dan ibunya mengenali itu adalah anaknya. Waktu melihat anaknya sampai langsung peluk. Tapi Malin Kundang tidak mengakui itu ibunya, karena katanya ibunya itu dulu waktu dia meninggalkan ibunya itu masih kuat dan masih cantik. Terus istrinya tuh bilang kalau dia tuh kecewa sama Malin Kundang. Kenapa Malin Kundang tidak bilang ke dia kalau ibunya itu lusuh dan sudah tua. Terus ibu Malin Kundang itu berdoa kepada Tuhan kalau memang dia Malin Kundang, kutuklah dia. Terus Malin Kundang meninggalkan pulau itu, dan di tengah perjalanan badai menimpa dan akhirnya bisa berpetir. Terus Malin Kundangnya jadi batu. Oh, Masya Allah. Okay, give applause to your friends please. Yeah, this story is exactly like Mbak Dinda told to us ya. Jadi ceritanya sama persis seperti itu ya Solihah. Nah, kira-kira Solihah sebelum Ustazah memutarkan video nih penjelasan tentang topik kita hari ini, apa sih pesan moral yang bisa kita ambil dari ceritanya Malin Kundang mungkin? Ada? Angkat tangan. Pendapat Pian sendiri aja. According to your opinion. Nobody? You might tell it in Indonesian. Apa kira-kira moral value atau pesan moral? Ya, Mbak Safi? Oh, Mbak Vega. Silakan Mbak Vega. Oh, tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Ya, betul ya. Itu moral value yang sangat penting sekali.
Karena malin kundang durhaka, akhirnya dia kena karma. Dia jadi apa Mbak Selvi? Iya, dia jadi batu. Oke, Solihah ya, sekarang perhatikan di video ini ya. Di sini sudah Ustazah rekamkan penjelasan naratif teks ya. Jadi cerita yang tadi Ustazah bacakan itu namanya apa? Iya betul, naratif teks. Apa sih itu naratif teks? Suaranya nggak kedengeran ya Solihah ya? Oh iya, suaranya pelan. Nah, jadi naratif teks itu Solihah ya. Seperti yang dijelaskan di dalam video ini juga, nanti pian bisa tonton sendiri di rumah ya. Nah, jadi naratif teks itu, Solihah, dia adalah teks yang menceritakan tentang kisah yang dia terdapat complication, ada masalahnya intinya dalam kisah itu. Kemudian yang paling penting juga di dalam naratif teks itu, kita bisa mengambil hikmah atau pesan moral value dari cerita. Nah, naratif teks itu sendiri, Solihah, dia pasti menggunakan past tense ya, karena dia diceritakan di masa lampau. Contohnya kayak malin kundang tadi ya kan? Once upon a time. Nah, tujuan dari naratif teks itu sendiri, teks naratif dibuat untuk apa? To amuse or to entertain the reader with a story. Amuse itu artinya menghibur. Entertain itu juga artinya menghibur. Untuk menghibur pembaca dengan cerita yang disajikan. Nah, kemudian ada 4 ya. The generic structure of narrative text. Ada orientation, complication, resolution, and reorientation. Nah, di sini orientation itu Solihah ini menceritakan tentang siapa dan apa yang terjadi di dalam cerita. Contohnya, di dalam cerita yang tadi Ustazah tampilkan, siapa yang terlibat di awal kisahnya? Siapa? Ya, raise your hand please. Ya, Mbak Naya. Oke, main kundang dengan siapa? Iya, dengan ibunya. Tinggal di mana? Iya, dan di sana juga diceritakan nih kan apa yang terjadi di sana. Kondisi mereka sangat very apa? Ya, betul sekali, very poor. Nah, itu orientation Solihah ya. Jadi orientation itu menceritakan 2 hal. Siapa dan apa yang terlibat ya. Apa ceritanya apa gitu ya. Kemudian yang kedua, complication. Complication ini tells the beginning of the problems which leads to the crisis. Climax of the main participants. Jadi ceritanya yang namanya complication itu bukan hanya ketika konfliknya memanas, ketika malin kundang itu tidak mengakui ibunya, enggak. Tapi konfliknya itu sudah sedari awal, ketika malin kundang berpikir untuk pergi dari desa. Itu sudah complication namanya. Dari awal masalahnya itu muncul sampai akhirnya malin kundang tidak mengakui ibunya. Sampai di sini bisa dipahami Solihah? Kata yang paling enak diingat untuk complication ini adalah konflik ya, konflik. Oke, kita review dulu ya. Orientation isinya tentang apa? Orientation isinya tentang? Raise your hand please. Ya. Iya. Pembukaan betul. Isinya tentang apa pembukaan ini? Oh iya betul. Ada terlibat apa tadi? Ustazah jelaskan. Benar, ada kata once upon time pasti. Tapi ada who and what is involved in the story. Ya apa? Ya betul, orangnya siapa dan apa yang terjadi. Jadi orientation itu 2 hal yang harus kita ingat ya. Siapa orangnya dan apa yang terjadi. Mbak Hairiah, orientation itu apa yang harus kita ingat? Ada apa di orientation? Iya betul, ada orangnya siapa dan apa yang terjadi. Kalau complication, Mbak Rumaisa? Humairo ya, I'm sorry. Ya Mbak Humairo. Konflik, betul. Complication itu konflik. Nah, sekarang kita langsung go on to the resolution. Nah, resolution itu adalah ketika masalahnya is resolved. The problem is resolved. So, Mbak Vega, resolution means apa? Resolution. Artinya apa? Endingnya kan Iya, bisa endingnya. Oke, akhir dari masalahnya, alhamdulillah ya. Jadi resolution itu bisa seperti yang dikatakan Mbak Vega, akhir dari masalahnya. Atau the problem is resolved. Terakhir, Solihah ya, tentang reorientation. Reorientation
Jadi reorientation ini, this is a closing remark to the story and it is optional. Jadi reorientation ini Solihah bisa ada, bisa tidak ada. Artinya moral value yang ada di cerita naratif teks itu boleh pian masukkan, boleh juga tidak dimasukkan ya. Sampai di sini, do you get it? Yes, I get it. Okay, Badinda get it? How about others? Is my explanation clear? Okay, clear ya? Okay, alhamdulillah. Sekarang Solihah, ini silahkan ya. Ini dikerjakan masing-masing. Ustadzah mau ngecek apakah Solihah semua lebihan ya? Oh, ini nih yang lebihan berarti. Mbak Dewi. Yes. Ini silahkan ya. Pian, yang punya pian tadi? Sama siapa? Oh, yaudah. Nanti aja berarti, nanti aja. Oke, Solihah ya. Ini sebenarnya ada clues test. Clues test itu apa? Silahkan Solihah dicocokkan kata yang ada di sini dengan paragrafnya. Ini ceritanya adalah cerita Malin Kundang yang tadi Ustadzah tampilkan ya. Nah, kemudian di belakang sini silahkan dilihat Solihah semuanya, lihat sini ya. Di belakang sini ada 5 gambar. Nah, 5 gambar ini silahkan pian isi satu kalimat dengan menggunakan past tense. Kalimatnya seperti apa? Tergantung dari gambarnya. Gambar nomor 1 gambarnya seperti ini. Coba pian buat kalimat berdasarkan gambar dengan menggunakan past tense ya. Bisa dipahami ya Solihah ya? Bisa? Oke. Kita coba kerjakan ini dulu. Yes. Punya pian tadi mana? Oh, pian memang nggak dapat ya? Ini ada 2 kali dapat. Never mind. Pinjam dan lihatnya teman dulu ya. Nah. Oke, Solihah ya. Dikerjakan dulu. Boleh bertanya dengan teman ya, saya jangan nanya jawabannya. Yang dikerjakan, coba kerjakan soal nomor 1, 2. Soal nomor 1 dan 2. Ini, 1 dan 2. Kemudian sama ini. Bagian B. Yang nomor 1 aja dulu dikerjakan. Ya. Soal nomor 1 dan 2. Jadi ini menjodohkan Solihah ya. Bisa dipahami Mbak Gina? Mbak Gina paham maksudnya ini apa? Oke, iya. Ini ceritanya sama ya. Yang Ustadzah tampilkan di teks tadi. Kira-kira apa? Pasti ingat dong ya, kan baru Ustadzah tampilkan tadi di sini. Ini Ustadzah kasih waktu 5 menit ya, karena tidak semua yang dikerjakan. Yang dikerjakan bagian A nomor 1 dan 2 saja. Ya, 5 menit. Yang dikerjakan bagian A nomor 1 dan 2 aja. Kemudian bagian B nomor 1 aja yang dikerjakan. Nomor 1 dan 2 sudah? Oke, very good. Sekarang kerjakan ini, nomor 1 aja. Nomor 1 ini, pian buat kalimat past tense. Kalimat past tense according to the picture here. Tapi kalimatnya harus past tense. Ini ada pretty lady here, and there was an old woman here. Ya? Ya, betul. Menggunakan past tense ya. Seperti yang ada. Boleh. Nih, make one sentence in past tense ya. Yes. Kenapa? Ih, tulis nama. Ya. Tulis namanya ya, Solihah ya. Please write down your name here. Very good. Sudah ya. Waktunya 5 menit dari sekarang ya Solihah. Wah, sisa 2 menit lagi. 3 minutes left. Ustadzah mau ngecek aja dulu ya. Bisa nggak Solihah membuat kalimat past tense berdasarkan gambar? Ini gambarnya ini loh. Apa kalimatnya? Tapi dengan menggunakan past tense. Nih, dia ini berjalan beriringan. Yang wanita tua di belakang, wanita muda di depan. Ya. Sambil menunggu Solihah menjawab ya Solihah ya. Ini Ustadzah putarkan lagi penjelasan. Ya, ini sudah putarkan lagi ya.
video penjelasan tentang materi naratif teks. Ini nanti bisa pian putar-putar lagi di rumah ya. Sudah selesai? If you have already finished answering your worksheet, please raise your hand. Raise your hand if you have finished. Udah selesai? Ini still working? And how about you? Yes, bahasa Inggris sayang ya. Kayak bahasa Inggris. Ini pian coba dikira-kira dulu. Ini kan ada wanita muda beriringan berjalan dengan wanita yang agak tua gitu ya. Ini kira-kira cerita tentang apa nih? Nggak tahu. Nah, dia sepertinya kurang lebih kayak cerita Malin Kundang ya. Iya. Yang bagian A itu nomor 1 dan 2. Bagian A, iya betul. Bagian A 1 dan 2 aja. Kemudian bagian B nomor 1 aja. Sudah dikerjakan? Sudah lihat punya Mbak Selfie? Oke, punya Mbak Vega? Where is yours? Oke. Beautiful girl was walking with her mother yesterday. Beautiful girl was walking with her mother. Oke, boleh ya. Boleh. And how about you? Which one of yours? Oh, masih dibuat ya. Oke, masih ada teman kita yang belum ya. Ustazah kasih tambahan waktu deh 1 menit lagi. Ini juga belum. Bisa walking kalau nyepian pakai present pas kuncinya. Bisa pakai walking. Tapi kalau walket berarti tanpa to be. Boleh aja. Subjek, kata kerja kedua, objek. Ya. Oke deh. Bagaimana Mbak Khairiyah? Ini berjalan berdua beriringan bisa. Nih kisahnya dia kayak angkuh gitu ya. Boleh juga menceritakan seolah-olah karakternya begitu. Kenapa? Lebih dulu. Oh, aja berjalan aja. Wanita muda berjalan dengan. Iya, boleh kayak gitu. Bunda. Mommy, muda, yang. Ya. Yes. Berjalan. Ayo berjalan. Yes. Apa? Satu aja. Bagian B cuma satu aja yang dikerjakan. Oke, sudah ya berarti. Oke, sudah selesai. Sekarang Solihah, karena sudah banyak yang sudah selesai ya. Jadi, perhatikan Ustazah semuanya. Yang disebutkan namanya. Khairiyah, Mbak Cika, Mbak Zahra, Mbak Gina will be the first group. The first group should be sit here. And the second group, Salma, Selfie, Humaira, Vega, should be sit down over there at the center of the class. Dinda, Iti, Naya, and Dewi should be sit here. Sudah, di group 3, group 2, group 1. Sudah? Masing-masing dibawa ya Solihah ya, kamusnya dibawa. Yang tadi kertas 1 lembar tadi silahkan juga dibawa ya. Silahkan dibawa semuanya. Ini Solihah silahkan diambil. Nah, silahkan diambil. Ya, silakan. Ini silahkan. Now, please, the leader of you come to the class, in front of the class, please, and please choose this paper, please. Ya, ya. Ayo. Kira-kira Ustazah nggak langsung menjelaskan ya, apa sih yang harus dilakukan? Please read the instruction for you. Read the instruction. What should you do? What should you do in this? Yes, you may. Silakan dibuka ya, amplopnya silakan dibuka. Silakan amplopnya dibuka. Ini punya gunting nggak? Punya gunting apa enggak? Oh, nggak ada.
Iya, Thank you, Ustazah. nggak ada lagi ya? I have a scissors, but it is in my office. Would you like to take the scissor for me in the office? On the desk, the scissor. Yes, satu orang aja, nggak apa-apa. Iya, silahkan. Silahkan Solihah ya. Kira-kira disuruh ngapain nih Solihah nih? Kalau bingung atau apa, tanyakan Ustazah ya. Never mind, if you need another color, just tell me. Di group 1 ya. Group 1. Ini Mbak siapa nih? Mbak Khairia. Gina, Zahra, dan Cika. Group 2. Boleh. Ini Mbak Umairo sama kemudian ini Mbak Vega dan Mbak Selfie. Ya, iya boleh. Ini ngapain aja nih? Disuruh ngapain dari instructionnya? Oh, nempel dulu. Oke deh, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Udah cukup jelas ya? Itu tuh nanti sesuai kayak misalkan orientation tuh ditulis orientation terus. Oh iya, betul sekali. Jadi nanti kalau misalkan ceritanya Solihah sudah selesai, ditunjukkan yang mana orientation, yang mana complication, yang mana resolution. And if your story consists the reorientation, you can put reorientation as well. Kalau misalkan Pian memasukkan reorientation di sini, nanti tunjukkan juga reorientationnya apa. Solihah ingat ya, complication itu isinya apa, resolution itu isinya apa. Ya, ingat ya. Oh, senyum-senyum ini. Oke deh, bisa dianggap kabar baik kalau begitu. Kalau ini bagaimana nih? Udah cukup bisa dimengerti instruksi di kertasnya? Sudah ya. Ada yang ditanyakan Solihah? Ini kita perlu di sini kan? Iya, betul sekali. Kita tempel. Bentar, cocokin dulu. Mau ngelem. Ini bagaimana di kelompok ini? The instruction is clear for you? Mau ditempel-tempel dulu. Oke, berarti udah bisa dipahami ya dari instruction yang diberikan. Alhamdulillah deh. Ini sementara temennya menempel-nempel, Solihah bisa dipikirkan nih ceritanya tentang apa kira-kira ya Mbak Iti? Mbak Iti? Mbak Dinda, Mbak Dewi, Mbak Iti, dan Mbak Naya. What? Bisa. If you are confident enough with your handwriting, is it fine for you? It's up to you. Judul ceritanya is up to you. Because you make up the story. Karena Solihah yang membuat ceritanya, jadi judulnya terserah Solihah ya. Asal judulnya itu nyambung dengan ceritanya Solihah apa. Ini duluan gambarnya. Menolong siapa? Menolong
Kemudian gambar kedua kira-kira apa? Boleh dulu nih ceritanya, ini kan foto. Tulisan cerita tentang ini di sini. Habis itu pengen tempel lagi gambar foto kedua, cerita gambar foto di sini. Boleh juga seperti itu. Kalau mau gambarnya di sini. Boleh juga, terserah aja sih. It's up to you. Make it. Judulnya it's up to you. What the? Judulnya di sini bisa tulis. The title of the story. Boleh juga judulnya di sini. Iya, apa judulnya? Boleh aja. Di sini kah atau Judulnya apa kira-kira? Oke, dog, hop, and bisa juga burung merpati menang semut. Boleh aja. Ustazah, boleh kalau misalkan Irfan presentasikan cuma gambar, terus yang kami bikin ceritanya di buku, nanti kami bacakan satu-satu. Oh, jadi ketika presentasi itu sudah ada tulisannya di sini, Salihah. Pakai tulisannya? Iya. Ya, harus ada tulisannya. Tulisannya minimal besar kayak punya Ustazah nih lah. Oke. Nah, besar-besar aja. Iya, kenapa Mbak Selfie? Misalkan lo itunya nih kayak komplikasinya ditulis gitu kah atau ditunjukin aja? Jadi pian tulis dulu keseluruhan ceritanya. Setelah rampung lah pian tunjukkan complicationnya mana, orientationnya mana. Tapi ditandai gitu Solihah. Kan itu ada spidol warna-warna ya kan yang Ustazah kasihkan. Gitu ya? Terserah pian sih kalau mau bisa aja. Boleh. Ini juga nggak mesti harus foto dulu. Bisa juga nanti pian mix. Ini kan foto. Terus ceritanya di sini. Ceritanya di sini. Habis itu foto lagi di sini. Oh kayak gini aja. Oke deh, boleh. Boleh, silahkan ditulis. Yang menulis bisa aja nggak satu orang aja, bergantian aja nulisnya ya. For this meeting, make it sure that you have already finished start from orientation until complication. Goalnya Solihah ya. Pastikan selesai sampai complication lah. Kalau misalkan Solihah bingung, ini ceritanya mau tentang apa, bisa ditanya Ustazah. Kalau ini belum ada tempelan ini. Oke. Rencana ceritanya mau bagaimana Solihah? Tentang A cat and a fox. Ngapain aja mereka di dalam cerita itu? Itu ceritanya Yang mana dulu kira-kira, tunjukkan gambarnya. Ini yang pertama. Yang ini apa yang ini yang pertama? Oh ya, ini yang pertama. Terus yang kedua. Oke, sip. Terus ceritanya kayak gimana nih berdasarkan gambar ini kira-kira yang terjadi? Ini ceritanya si Fox ngajarin si Cat gimana caranya menghindarkan diri dari anjing. Terus si Cat ini dengan suara anjing dari kejauhan, segerombolan anjing. Terus si Cat langsung manjat pohon, tapi si Fox itu malah memikirkan cara lain supaya tidak sama-sama si Cat. Dia punya 1000 cara, tapi dia lambat untuk bergerak dan akhirnya yang dimakan oleh anjing itu si Fox. Oke, begitu. Oke, that's a good storyline. You can make the story in English. Yes. Jadi Solihah ya, untuk memudahkan Solihah membuat ceritanya, bisa ditulis dulu ceritanya dalam bahasa Indonesia di buku lain ya Solihah ya. Solihah kalau bingung bikin ceritanya kayak gimana, bisa dibikin dulu bahasa Indonesia, nanti pian translatekan ke bahasa Inggris ya. Ya boleh deh. Boleh. Orientation. Ya udah, terjadi sini. Atau tulis ceritanya aja dulu. Tulis ceritanya aja dulu. Sabar ya. Ya sabar aja Mas. Kisah singa yang The dog and the ant. Oke.
Alhamdulillah ya, fotonya sudah disusun. Ini yang pertama. Kan ini mandi pohon. Besok ini dia. Silahkan didiskusikan mana yang pertama. Ini yang pertama nih. Kenapa bisa yang itu yang pertama? Tapi bisa juga apa kalau misalkan ini yang pertama? Gak apa-apa sih. Yang penting intinya si Fox sama si Cat itu mereka berdiskusi. The Fox. Oh ya benar kan. The Fox was Sudah ya. Oke, kelompok 2 sudah mulai membuat cerita nih. Kelompok 1 sudah bikin judul. Ya. ditulisin ini orientation. Jadi pian tulis dulu ceritanya apa, nanti pian tandai yang mana orientation, yang mana complication, yang mana resolution. Ya, muat nggak nih? Muat aja ya. Kalau misalnya kami misahnya apa sesuai warna misalnya. Oh boleh banget, boleh. Biru muda. That's right. That's why I gave you many colors. Yes, bagus sekali ya ide dari kelompok 1 bisa diaplikasikan. Mereka menggunakan berbagai macam warna untuk membedakan generic structure of narrative text. Ini belum judul loh, ini ceritanya loh. Saja. Ini kan ceritanya kan kisahnya singa lawan tikus. Berarti story of lion and mouse. There was a lion. Okay, I think that the time is up, Salihah ya. Please put up your hand. Okay, raise your hand, all of you. Ustazah ngecek ya sampai mana dulu. Kelompok 1 sudah sampai mana? Oke, tapi sudah ada ya rank ceritanya bagaimana? Kalau rank ceritanya sampai complication udah? Sampai complication ya? Rencananya kalau sampai complication ceritanya kayak gimana? Ya, dalam bahasa Indonesia kan? Iya dong, dalam bahasa Indonesia ini juga masih dalam bahasa Indonesia yang pengen tulis. Jadi dia ini si merpati mau semut. Terus? Jadi ditolong. Nah, ketika merpati mau ditembak sama si penembak ini, semut datang menghampiri penembak dan menggigit kakinya. Oke. Jadi penembaknya gagal gitu gara-gara kegagalan kakinya. Iya, benar. Oke, sip. Good storyline. Dilanjutkan ya Salihah ya. Nah. Gimana kelompok ini? Sudah sampai complication nggak rank-rankan ceritanya? Kayak gimana? Belum? Enggak, rencana ceritanya. Rencana. Oh sudah. Kayak gimana ceritanya? Kalau sampai complication tuh kayak gimana ceritanya? Ya kan ini tidur awalnya. Terus diganggu sama tikus. Oke, terus? Nah, habis itu kan ininya kan marah ya. Oh iya. Orang mana kalau tidur tuh diganggu tuh kadang marah kayak kena. Iya. Habis itu ditangkap lah si tikusnya nih oleh si ini. Terus si tikusnya ini kayak mohon lepaskan aku gitu. Nah, kalau kamu ngelepasin aku janji bakal bantu kamu kalau kamu kenapa. Terus tuh si singanya nih kayak ngeremehin kayak, haha badanmu aja kecil gimana mau bantuin aku gitu. Nah, terus pada suatu hari tuh si singa nih tertimpa masalah, terperangkap gitu. Nah, terus si tikus membantu ini, terusnya jadi sahabat. Oke, bagus ya. Dilanjutkan ceritanya. Nanti rencana cerita pen itu pian tuliskan dulu dalam bahasa Indonesia. Nanti bersama-sama ditranslate ke bahasa Inggris ya. Oke. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya? Oke, yes you may. In English please, may I go to the Okay. Water close please. Water close. Yes, you may. Okay, how about this? Wow, what a beautiful handwriting. Oke, tadi sudah sampai ke complication kan rencananya? Oke, alhamdulillah lah. Oke, Salihah ya, Ustazah jadi tenang ini karena alhamdulillah semua grup ketika Ustazah perhatikan semuanya sudah sampai ke complication ya. Jadi insya Allah Salihah ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi di pertemuan ini pastikan cerita pian sampai complication dulu ya. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita tulis dari resolution sampai orientation-nya. Now please come back to your seat.
Kembali dulu ke tempat duduknya ya, masih di kelompoknya yang sama, Solihah. Kita berhenti dulu bekerjanya, Solihah ya. Silahkan, Solihah. Sudah kembali. Ya. Nanti dulu ya, Solihah ya. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sebelum kita membahas apa sih yang sudah kita bahas hari ini, Ustazah mau nanya dulu nih. Tadi kan kita cerita Malin Kundang ya, Solihah. Kira-kira di cerita Malin Kundang ini, yang manakah complication-nya? Raise your hand. Yang manakah complication-nya? Iya, apa Mbak Naya? Dari mana sampai mana? Dari. Oke. Sampai the old woman. Oke ya. Kurang lebihnya seperti itu. Benar ya Mbak Naya? Dari sana itu adalah complication. Hanya saja tadi ingat apa kata Ustazah? Yang namanya complication itu bukan hanya ketika masalahnya itu tinggi ya, tapi dari awal hingga berakhir ya. Hampir berakhir. Nah, sebenarnya kalau merujuk kepada yang tadi kita bahas, maka complication-nya Solihah seharusnya sampai mana? Apakah cukup hanya sampai sini complication-nya? Cukup nggak complication-nya on the old woman aja? Apakah ada lagi? Sampai mana harusnya? Sampai God has punished him. God had punished him. Oh sure? Sampai habis lah. Terus Pak resolution-nya mana kalau sampai habis? Sampai ini. Sampai mana? The thunderstorms of verse 1. Oke, bisa jadi ya? Iya, betul. Jadi, complication-nya bisa sampai the thunderstorm was a fierce one. Sampai akhirnya konfliknya itu ke badai yang sangat besar. Kemudian untuk resolution-nya yang mana? The sandstorm in the morning sampai God has punished him. Iya, resolution tadi ceritanya berakhir atau problem resolve. Permasalahannya telah teratasi. Permasalahannya teratasi dengan Malin Kundang menjadi betul sekali ya. Nah, kalau ini disebut apa? Oke, that's right ya Solihah. Nah, Solihah, kira-kira dari cerita Malin Kundang ini apa yang bisa Solihah ingat dari ayat Al-Qur'an memerintahkan kita untuk apa, Solihah? Untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Betul. Di dalam Al-Quran kita selalu diminta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kira-kira ayat manakah yang menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Ada yang ingat ayatnya ayat apa? Apa? Surah Al-Isra 23. Iya betul sekali ya, karena sudah tampilkan di sini. Never mind ya. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 23, mungkin ada salah satu dari anak Ustazah yang mau membacakan ayat Al-Qur'annya, silakan. Siapa? Raise your hand. Mbak Dewi kah mungkin? Others? Atau Mbak Humaira? Mau membacakan ayat Al-Qur'annya? Oke, Mbak Dinda boleh silakan. Oke, tanharhuma ya Solihah ya. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Nah, jadi di dalam surah Al-Isra ayat 23 ini Solihah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu berbuat baik kepada ibu bapak kita. Tadi dicontoh tadi ya, apakah Malin Kundang berbuat baik kepada ibunya? No. Nah, contohnya terlihat apa? Apa yang dilakukan Malin Kundang kepada ibunya? Tidak mengakui bahwa beliau adalah ibunya. Oh, selain itu apa lagi yang dilakukan Malin Kundang? Mengatakan bahwa ibunya poor. Oke, poor. Apa lagi selain itu? Dari kelompok ini mungkin? Tadi Malin Kundang kata Mbak Dinda tidak mengakui, kemudian bilang ibunya poor, miskin gitu ya. Terus apa lagi? Nah, bilang jelek juga ya, ugly woman. Terus apa lagi? Menyakiti perasaan orang tua. Betul, menyakiti perasaan orang tua. Tapi nggak cukup sampai di sana kan? Malin Kundang yelled at his mother. Yelled itu apa Solihah? Yell. Yell. Lomba yell-yell jar. Yell. Bisa mengata-ngatai tapi yell. Malin Kundang yelled at the old woman. Kemudian kick the old woman.
Kick itu apa kick? Menendang. Ya betul. Main kundang menendang. Apalagi yell. Yell itu apa artinya? Menghina. Apa? Bukan. Yell apa? Bukan. Bersuara sangat tinggi itu apa? Betul. Jadi yell di sana berteriak. Jadi maling kundang itu tidak cukup menghina, tetapi dia juga meneriaki orang tuanya, kemudian dia menendang orang tuanya. Nah, padahal di dalam Al-Quran, solihah ya, berbuat baik kepada ibu bapak, dan janganlah kita itu mengatakan kepada ibu bapak kita perkataan contohnya belikan ke rumah misalkan, solihah, ibunya nyuruh sholat maghrib ya, mama pun hanya datang, disuruh ini sudah, misalkan ya solihah. Nah, itu jangankan perkataan seperti maling kundang, perkataan saja tidak boleh. Janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kaulan karima, perkataan yang baik ya solihah. Nah, oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan solihah? Is there any question that you want to ask? Udah jelas ya? Is my explanation during the class is clear? Jelas? Oke. Nah, tadi karena belum selesai solihah ya, jadi nanti pastikan Pian diskusikan dengan teman sekelompok Pian kapan menyelesaikannya ya. Harapannya nanti di pertemuan berikutnya setidaknya sudah lebih daripada separuh bisa terselesaikan ya. Oke solihah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ustazah mau tanya dulu ya. Tadi generic structure narrative text ada berapa? Ada berapa, Mbak Safi? Oke, terima kasih. Mbak Naya, jawaban Mbak Selvi benar atau tidak? Benar. Oke, sekarang sudah mau tanya, orientation itu apa maksudnya? Orientation apa maksudnya? Iya. Orientation itu siapa dan pembukaan, siapa dan judul. Bukan judul. Dan what? Apa yang apa sih? Conversation. Oke, never mind Mbak Naya ya. Sudah benar tadi Mbak Naya jawabnya. Tadi kata Mbak Naya, siapa, kemudian pembukaannya bisa dimulai dengan kata one day atau once upon a time. Satu lagi, orientation itu menceritakan tentang apa? Betul sekali. Apa yang terjadi ya? Oke, pertanyaan terakhir. Reorientation itu tentang apa? Iya. Betul. Moral apa? Moral value dari apa? Oke, the story of narrative text ya. Oke, solihah. Jadi nanti di rumah ya, Ustazah tugasi solihah untuk membaca cerita naratif teks ya, dan menonton lagi video yang tadi Ustazah tampilkan. Ya, nanti Ustazah share videonya, biar nanti Pian ingat naratif teks itu apa. Ya, ini tadi videonya sudah Ustazah share di YouTube. Nanti silahkan lihat YouTube-nya. Nanti linknya Ustazah share di grup WA kita ya solihah. Itu saja dulu dari Ustazah. Mana ini? The leader of the class? I forgot. Mbak Dewi ya. Oke, please lead the doa together. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you very much for your nice attention solihah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you solihah.